Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di hari Jumat 30 September 2022. Kita bersyukur Tuhan sudah siap memberikan makanan bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul, Sudah Tajamkah Pendengaranmu? Bacaan firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 2 dan pasal 3 seluruhnya. Yang akan kita baca sekarang adalah Yesaya pasal 50 ayat yang keempat B, demikian bunyinya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara-saudara, kalau saudara membaca Wahyu pasal 2 dan pasal 3, di sana dituliskan surat kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan kalau saudara membaca dengan teliti, maka saudara akan menemukan dalam setiap surat kepada setiap jemaat pasti ada peringatan seperti ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mengapa Tuhan berbicara seperti itu? Jemaat tersebut harus mendengarkan apa yang dikatakan dalam surat yang disampaikan kepada mereka. Dan surat itu bukan hanya untuk ketujuh jemaat pada zaman tersebut, tetapi juga bagi kita semua, jemaat Tuhan di akhir zaman. Saudara, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4, di situ tertulis, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudara, saat itu sudah tiba sekarang. Kita lihat berita-berita, ajaran-ajaran, dan segala hal yang seperti apapun dapat kita terima dengan mudah. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada jemaat-jemaat Tuhan. Saudara-saudara, kita yang hidup di akhir zaman, kita yang adalah jemaat-jemaat Tuhan, jangan sampai terpengaruh oleh banjirnya informasi, ajaran, dan sebagainya yang begitu membanjiri manusia zaman ini, sehingga kita tidak lagi suka menerima ajaran sehat, lalu mengalihkan telinga kita kepada ajaran-ajaran atau informasi-informasi yang memuaskan keinginan manusia. Di dalam Markus pasal 4 ayat 24a, Yesus berkata, "Camkanlah apa yang kamu dengar." Itu berarti bahwa kita harus memilih dengan baik mana berita yang boleh kita terima, mana yang tidak. Baiklah kita memilih berita-berita atau ajaran-ajaran yang membangun kehidupan iman kita kepada Tuhan, yang membangun kehidupan rohani kita. Karena kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita dipersiapkan untuk menjadi warga kerajaan sorga. Tentunya kita harus menjaga status kita ini yang adalah anak-anak Allah, umat pilihan Tuhan. Sebab itu saudara, hati-hatilah, jangan sembarang menerima berita yang kita dengar. Pilihlah mana yang sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan.
Selanjutnya, kita pun harus memperhatikan cara kita mendengar. Sebab di dalam Lukas pasal 8 ayat 18a, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar." Saudara, mendengar dan mendengarkan itu beda. Kalau mendengar dalam bahasa Inggris to hear. Kalau mendengarkan itu to listen. Saat seseorang mendengar, dia akan mendengar sambil lalu. Tetapi kalau orang mendengarkan, itu adalah dia mendengar dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang yang berbicara. Yesaya 42 ayat 20b berkata, "Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar." Saudaraku, janganlah kita mencontoh sikap bangsa Israel yang memasang telinga tetapi tidak mendengar ajaran-ajaran Tuhan. Biarlah kita memasang telinga, lalu mendengarkan dengan baik, dengan seksama, ajaran-ajaran firman Tuhan yang mengajari kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, sekarang, apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat dalam Wahyu tersebut? Yang pertama, apa yang Roh katakan kepada jemaat di Efesus yaitu, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Begitu dalamnya jemaat Efesus telah jatuh. Tetapi Tuhan berkata, lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Apa yang semula kita lakukan waktu pertama kali kita kenal Yesus. Kita begitu rajin membaca firman, begitu tekun berdoa, dan sangat suka beribadah, mendekat kepada Tuhan. Tetapi lewat beberapa waktu, kasih yang mula-mula itu menjadi luntur. Tetapi sekarang Tuhan minta, segeralah kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang kedua, kepada jemaat di Smyrna, Roh berkata, setialah sampai mati. Mungkin setelah saudara menjadi anak Tuhan, ada banyak olokan, banyak aniaya, saudara ditolak oleh keluarga atau sebagainya. Tuhan katakan, setialah sampai mati, karena ada mahkota yang akan diberikan kepada orang yang setia. Yang ketiga, Roh berbicara kepada jemaat di Pergamus, merupakan teguran yang keras, agar mereka bertobat dari ajaran Bileam dan Nikolaus yang memperbolehkan mereka hidup dalam perzinahan, memperbolehkan mereka menyembah berhala, okultisme, menyembah patung, menyembah manusia, homoseks, lesbian, aborsi, boleh-boleh saja, karena setelah berbuat dosa bisa minta ampun. Yang keempat adalah teguran yang disampaikan oleh Roh kepada jemaat di Tiatira, oleh karena mereka berkompromi dengan cara-cara hidup duniawi. Tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan Bileam dan Nikolaus di jemaat Pergamus. Segeralah bertobat karena waktunya tidak akan lama lagi. Mumpung masih ada waktu, berbaliklah kepada Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Surat yang kelima dikirim kepada jemaat di Sardis. Isi surat itu adalah teguran kepada jemaat di sana, karena mereka menganggap bahwa mereka adalah jemaat yang hidup, karena mereka banyak bekerja, aktif. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan mereka adalah jemaat yang mati. Karena kualitas kehidupan rohani seseorang tidak diukur hanya dari jumlah kegiatan dan kesibukannya, tetapi terutama dari ketaatannya akan firman Tuhan. Jemaat ini tidak menaklukkan pikirannya kepada Kristus seperti yang diajarkan atau ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 5b yang berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena itu,
marilah taklukkanlah pikiran kita kepada Kristus dan turutilah apa yang telah kita dengar dan telah kita terima. Yang keenam adalah pujian yang disampaikan oleh Roh kepada jemaat Philadelphia, karena mereka sudah menuruti firman Tuhan. Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, tetapi mereka tidak menyangkali Tuhan. Tetaplah bertekun dan tetaplah mengakui nama Tuhan apapun yang terjadi. Dan jemaat yang terakhir, yaitu jemaat Laodikia, menerima teguran yang keras oleh karena mereka merasa diri mereka kaya, tidak kekurangan apa-apa, tidak memerlukan bantuan apa-apa, sehingga hidup kerohanian mereka menjadi suam. Tuhan menegur dengan keras dan Tuhan minta supaya mereka relakan hati mereka saat ditegur dan dihajar, oleh karena Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan tidak ingin memuntahkan mereka keluar dari mulutnya. Sebab itu, bertobatlah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau berbicara dengan tegas kepada kami jemaat Tuhan. Kami merelakan hati kami untuk diajar, untuk ditegur, untuk diperbaiki. Kami bersedia bertobat karena kami tidak mau kehilangan mahkota kehidupan yang Kau sediakan buat kami. Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, sehingga kami terus memandang kepada Yesus, dan akhirnya kami bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lakukanlah apa yang Tuhan katakan kepada setiap pribadi kita, karena Dia mengasihi kita semua. Amin.